menyiapkan diri buat teman-teman, kan hampir mayoritas kan ada yang jomblo nih, menyiapkan diri sebelum menjadi istri. Ini judul yang luar biasa untuk edukasi hari ini, teman-teman. Teman-teman yang dirahmati Allah, menyiapkan diri menjadi istri itu bukan sekedar menunggu dinikahi ya teman-teman, tapi menyiapkan hati agar layak menerima amanah yang Allah titipkan. Ingat itu. Jadi menjadi istri itu bukan sekedar menunggu untuk dinikahi, tapi apa? Menyiapkan hati agar layak menerima amanah yang Allah titipkan. Maka menyiapkan diri menjadi istri adalah tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa dari kelekatan berlebihan kepada makhluk, membersihkan niat sebelum menyatukan hidup, dan juga menata hati agar cinta yang tumbuh bukan sekedar nafsu saja tapi ridho Allah. Nah, seorang istri ya yang benar-benar dia itu belajar untuk menjadi orang yang tasawuf, yang menyiapkan iman terlebih dahulu. Karena rumah tangga itu bukan hanya tentang cinta manusia, melainkan ibadah panjang yang penuh dengan ujian gitu loh. Nah, maka ini penting nih ya. Penting karena banyak yang jomblo kan. Nah, maka ini menyiapkan diri menjadi istri, ini judulnya. Jadi seorang istri yang menyiapkan imannya terlebih dahulu, karena rumah tangga bukan hanya tentang cinta manusia, tapi ibadah yang penuh dengan ujian. Maka dengan iman dia tahu kemana harus kembali saat lelah, dan kepada siapa dia bersandar ketika dia harapannya runtuh. Ya, dia menyiapkan hati agar tidak mudah terluka oleh gosip, komentar, atau tekanan sosial. Dan juga tidak menggantungkan kebahagiaan pada makhluk, pada manusia. Nah, pasangan itu hanyalah wasilah, pelantara, bukan tujuan hidup. Nah, hati yang bersih dan ikhlas akan menjadi benteng dari kehancuran spiritual. Ya, makanya dia menyiapkan akhlak. Karena kata yang lembut dan sikap santun itu adalah tanda jiwa yang matang. Akhlak itu menjaga cinta tetap hidup saat perasaan naik turun, teman-teman. Nah, dan mendekatkan rumah tangga kepada keberkahan dari Allah. Keberkahan Allah yang kita harapkan tuh. Dia menyiapkan ilmu tentang hak, tentang kewajiban, komunikasi, sabar, memahami kekurangan pasangan. Maka cinta tanpa ilmu tuh mudah menimbulkan luka, teman-teman. Sedangkan cinta yang dibimbing ilmu dan hikmah adalah ibadah yang menguatkan. Dia menyiapkan apa? Menyiapkan kemandirian, bukan untuk menyaingi suami, bukan. Ingat itu. Tapi agar mampu berdiri tegak dan bersandar dengan tenang kepada Allah saja. Nah, istri yang kuat bukan yang selalu ditopang, melainkan yang tahu kapan harus menopang dan kapan harus berserah diri. Paham ya? Nah, ini pelajaran pentingnya. Makanya belajar dengan baik. Ya, kita bareng-bareng nih. Dia menyiapkan kemandirian, dan yang paling penting dia menyiapkan keikhlasan, mencintai tanpa mengharap pujian, memberi tanpa menunggu balasan, dan menerima amanah rumah tangga sebagai jalan menuju ridha Allah. Nah, seorang istri yang sadar ya, dia tidak menilai dirinya dari kata manusia, tidak tergoda ikut omongan orang yang menyesatkan gitu ya. Jadi tetapi menata hati dengan iman, sabar, dan tawakal. Maka menjadi istri bukan tentang sempurna, tapi tentang siapa dia menjadi istri yang siap nggak nih belajar mencintai dengan benar, siap tumbuh bersama nggak, dan menjadikan rumah tangga itu sebagai ladang ibadah membawa ridho Allah. Itu teman-teman. Nah, ini belajar. Sampai sini paham nggak nih teman-teman? Ini belajar nih. Namanya orang belajar, yang mempersiapkan enggak. Nah, teman-teman, perempuan tuh memang butuh cinta. Itu hal yang dasar, hal yang paling dasar. Perempuan membutuhkan cinta. Itu hal yang paling dasar. Betul sekali. Dan laki-laki butuh penghargaan. Itu hal yang paling fundamental. Ya. Tapi kalau umpama nih kalimatnya, kalau saya nggak dicintai, gimana aku bisa menghargai? Umpama pertanyaannya tuh. Justru di situ letak salah pahamnya. Kamu menunggu dirimu merasa aman dulu, padahal suatu hubungan tuh bergerak karena dua orang berani memberi terlebih dahulu, teman-teman. Ingat itu.
Jadi kalau ada pertanyaan, tapi kalau saya nggak dicintai gimana Ustaz, sama dia nggak dicintai, gimana saya bisa menghargai dia? Nah justru di situ letaknya salah pahamnya kalian. Kalian menunggu diri kalian itu merasa aman dulu, padahal suatu hubungan bergerak karena dua orang berani memberi terlebih dahulu, teman-teman. Ya, contoh ada kalimat, tapi saya takut salah orang lagi Ustadz, umpama nih, kan ada kalimat saya takut salah orang lagi. Semua orang takut salah orang, teman-teman. Bedanya yang dewasa tuh mencari cara memperbaiki cara memilih, bukan menyamaratakan semua orang berdasarkan luka lama, bukan. Ingat itu. Semua orang pasti ada rasa takut salah orang, salah milih pasangan, semua tuh. Cuman bedanya yang dewasa tuh mencari cara memperbaiki cara memilihnya. Caranya memilih, bukan menyamaratakan semua orang tuh berdasarkan luka lama, bukan. Gitu ya. Jadi kalian tuh mau bilang aku yang salah, apakah saya berarti yang salah nih Ustaz? Jangan bilang kalimat aku yang salah. Kamu perlu memahami cara kerja pria. Kalau kamu mengerti, banyak konflik yang tidak perlu akan hilang, teman-teman. Contoh nih cara kerja pria, contoh. Pria mencintai lewat rasa dihargai, bukan lewat kata-kata manis, tapi lewat bagaimana kamu memperlakukannya, teman-teman. Tapi masalahnya saya nggak mau menghargai orang yang belum membuktikan apa-apa Ustadz. Umpama tuh, kan sering tuh, saya nggak mau menghargai orang yang belum membuktikan apa-apa untuk diri saya. Itu banyak tuh yang terjadi sama perempuan kayak gitu, betul nggak? Dan pria sulit membuktikan apapun pada perempuan yang sudah menaruh curiga sebelum dia melangkah. Ingat itu. Pria itu akan sulit dan sangat sulit membuktikan apapun pada wanita yang sudah menaruh curiga sebelum dia melangkah. Ingat itu. Jadi saya harus percaya buta gitu Ustadz sama pria itu. Nah, bukan percaya buta. Tapi kamu atau kalian tuh harus belajar membedakan mana laki-laki yang menunjukkan proses dan mana yang cuman bicara doang, omong doang. Paham ya? Terus kalian bilang, oh itu sulit Ustadz. Karena kamu bilang sulit tuh karena kamu selama ini memakai hati tanpa melibatkan akalmu. Cuman pakai perasaan doang, tapi nggak pakai logika kamu. Wanita selalu bilang, aku ingin dicintai. Tapi lupa bahwa cinta yang baik selalu dibangun, bukan dituntut. Paham? Ya. Jadi kalau kalian berkata para wanita, aku ingin dicintai Ustadz, kebanyakan juga tapi lupa bahwa cinta yang baik selalu dibangun, bukan dituntut. Ingat itu. Jadi menurut teman-teman atau menurut Ustadz, saya harus mulai duluan atau gimana nih Ustadz? Saya harus mulai duluan gitu? Nggak selalu memulai duluan. Tapi kamu harus berhenti memakai luka lama sebagai penggaris untuk mengukur pria baru. Ingat itu. Kamu harus berhenti memakai luka lama sebagai ukuran atau penggaris itu ukuran untuk mengukur pria baru. Kalau kamu terus membandingkan, kamu tidak akan pernah menemukan yang benar. Kamu nggak akan pernah menemukan yang tulus. Lalu gimana Ustaz? Yang harus saya lakukan sekarang nih gimana? Tolong dong, please. Ada 3 hal. Catat, renungkan, simak, perhatikan. 1. Belajar menghargai usaha kecil, itu yang membuat pria berani memberi usaha besar. Ingat itu. Catat, disimak, dihayati. Belajar menghargai usaha kecil, itu yang membuat pria berani untuk memberi usaha besar. Kedua, berhenti menguji dengan drama. Banyak kan perempuan-perempuan tuh selalu nguji, betul nggak? Pakai drama-drama, betul ya? Pria nggak jatuh cinta pada ujian, tapi pada kenyamanan. Ingat itu. Banyak tuh sekarang perempuan-perempuan tuh di TikTok, mau saya uji dulu nih saat gini-gini. Pria tidak jatuh cinta pada ujian. Udah capek hidupnya penuh dengan ujian. Tapi pada kenyamanan. Ketiga yang perlu kalian harus catat. Berikan ruang untuk berkembang. Pria itu mencintai perempuan yang membuatnya merasa mampu, bukan dipertanyakan. Paham itu?
Ya, ketiga hal ini catat tuh. Ya, jangan sampai nanti kalau ditanya diulang lagi nih. Perlu tiga hal: belajar menghargai usaha kecil, itu yang membuat pria berani untuk memberi usaha besar. Yang kedua, berhenti menguji dengan drama. Berhenti itu, banyak kan perempuan-perempuan banyak dramanya. Saya uji dulu Ustaz. Hei, pria tidak jatuh cinta pada ujian, paham? Tapi pada kenyamanan juga, bukan cuman kau doang yang pengen nyaman. Ketiga, berikan ruang untuk berkembang. Pria mencintai perempuan yang membuatnya merasa mampu, bukan dipertanyakan. Ingat itu. Ya, Ustadz. Jadi bicara seolah-olah saya ini nggak pernah mencoba, Kak. Saya udah mencoba, Ustadz. Oh ya? Benar kamu udah mencoba? Justru karena kamu selalu mencoba, tapi tidak pernah mengubah cara mencoba. Kamu kan bilang, udah pernah saat berkali-kali saya mencoba. Justru karena kamu selalu mencoba, tapi tidak pernah mengubah cara mencobanya. Paham? Caranya rubah dong. Jangan itu-itu aja, beleng-beleng. Ya. Kok Ustadz ngomongnya logis banget ya? Kan lu panggil gue Ustadz, makanya logis kan. Memang harus begitu. Karena cinta bukan hanya perasaan. Ingat itu, catat baik-baik. Cinta itu bukan hanya perasaan. Hubungan bertahan karena dua orang paham perannya masing-masing. Paham ya? Cinta bukan cuma modal perasaan. Hubungan bertahan karena dua orang paham. Apa paham apanya? Paham perannya masing-masing. Ya, paham. Belajar nih. Terus apa perannya saya Ustadz? Dia nanya lagi beleng-beleng pakai nanya, dia nanya peran. Peran kalian wahai wanita bukan untuk tunduk. Peranmu adalah menjadi wanita yang membuat pria merasa layak memberi yang terbaik. Paham? Caranya dong berubah, mindset berubah. Jangan cuma modalnya perasaan. Ya. Peran saya gimana Ustaz terus ya? Peran kamu bukan tunduk. Peranmu adalah menjadi wanita, perempuan yang membuat pria merasa layak memberi yang terbaik. Ingat itu. Dan ketika pria merasa dihargai, dia akan mencintai kamu dengan cara yang bahkan tidak perlu kamu minta. Paham teman-teman? Jadi ketika pria merasa dihargai, dia tuh akan mencintaimu dengan cara yang bahkan nggak perlu kamu minta. Beneran teman-teman. Ustadz yakin bakalan begitu Ustadz? Hehe. Bukan yakin, itu fakta yang tidak pernah kamu pelajari. Beleng-beleng. Apa yakin begitu Ustadz? Itu bukan yakin, itu fakta yang tidak pernah kamu pelajari. Ya, yuk belajar. Wanita menuntut dicintai dulu, laki-laki menunggu dihargai dulu. Hasilnya apa? Dua orang saling mengira, yang satu kurang usaha, yang satu kurang sensitif. Akhirnya beleng-beleng dua-duanya. Sampai sini. Kalau kalian nggak tegas sama diri kalian sendiri, kalian akan terus hidup di tempat yang sama. Percayalah itu. Kalian tuh harus punya ketegasan. Banyak orang tuh ingin hidupnya tuh berubah, ingin karirnya lebih baik, ingin finansialnya naik, betul nggak? Banyak semua orang kayak gitu. Ingin punya kehidupan yang lebih tenang dan bahagia. Tapi yang jarang disadari apa teman-teman? Yang jarang disadari adalah perubahan itu tidak terjadi karena keinginan, melainkan karena ketegasan terhadap diri sendiri. Paham? Catat tuh. Tanpa ketegasan, kalian akan terus menunda, akan terus mencari alasan, terus memaafkan kesalahan yang sama. Akhirnya apa? Kalian berjalan di lingkaran yang sama, berharap hasil berbeda dari tindakan yang itu aja berulang-ulang. Beleng-beleng akhirnya. Ketegasan tuh bukan berarti keras kepala. Bukan. Atau kejam terhadap diri sendiri. Bukan. Ketegasan adalah bentuk cinta diri yang sesungguhnya. Ketika kamu berani berkata cukup pada kebiasaan buruk, insya Allah tuh. Cukup sudah dalam kebiasaan buruk. Pertama ingat,
Tegas itu berarti berani memilih arah hidupmu sendiri, teman-teman. Kalau saya edukasi, catat teman-teman, karena saya nggak bakalan ngulang lagi kadang. Ya, pertama tuh tegas berarti berani memilih arah hidupnya sendiri. Banyak orang itu tidak maju bukan karena tidak mampu. Ingat, banyak orang tidak maju bukan karena tidak mampu, tapi karena terlalu takut memilih. Betul nggak? Aduh, nanti kalau saya begini lagi ntar ditolak lagi. Kalau begini nanti begini lagi. Nanti, akhirnya udah beleng-beleng. Ya, karena terlalu takut memilih. Mereka membiarkan hidupnya berjalan di arus orang lain, mengikuti ekspektasi keluarga, omongan teman, atau tren sosial yang berubah-ubah. Padahal setiap pilihan yang diambil tanpa kesadaran hanya akan menjauhkan kamu dari diri kamu sendiri. Paham, teman-teman? Iya. Jadi karena dia itu mereka orang-orang yang membiarkan hidupnya berjalan di arus orang lain, mengikuti ekspektasi keluarga, omongannya teman, atau tren sosial yang berubah-ubah kadang. Padahal setiap pilihan yang diambil tanpa kesadaran hanya akan menjauhkan kita semuanya dari diri kita sendiri. Maka ketegasan adalah keberanian untuk berkata, ini hidupku dan aku yang menentukan arahnya. Jadi ketika kalian mulai berani mengambil keputusan sendiri, kalian sedang memegang kendali atas masa depan kalian sendiri. Faham? Ketika tidak semua orang setuju, tapi itu bukan masalah. Hidup tuh bukan tentang menyenangkan semua orang, melainkan tentang setia pada jalan yang kamu pilih. Tanpa ketegasan, kalian itu akan terus berjalan di tempat yang sama, menjadi penonton di panggung hidup kalian sendiri. Jadi beleng-beleng. Kedua, tegas tuh berarti tahu kapan harus berkata tidak, teman-teman. Kata tidak adalah satu bentuk kekuatan paling besar dalam hidup. Banyak orang kehilangan fokus dan arah karena tidak bisa menolak permintaan orang lain. Mereka takut dianggap jahat, dianggap egois, atau tidak sopan. Tapi pada akhirnya apa? Mereka justru mengorbankan diri sendiri demi menyenangkan semua orang. Betul atau tidak? Betul nggak? Iya kan? Itu fakta tuh. Ya. Makanya mereka takut dianggap jahat, egois, atau tidak sopan. Tapi pada akhirnya mereka justru mengorbankan diri sendiri demi menyenangkan semua orang. Ketegasan mengajarkan kita untuk menjaga energi dari hal-hal yang tidak sejalan dengan tujuan kita. Menolak bukan berarti sombong, tapi sadar akan prioritas. Setiap kalimat iya yang kamu ucapkan berarti kamu berkata tidak pada hal-hal yang lain. Orang yang tidak tegas sering kalah. Harus tegas. Tegaslah, karena waktu dan energi adalah aset yang tidak bisa dikembalikan, kawan. Tiga, catat juga nih. Tegas berarti menegakkan disiplin, bukan menunggu motivasi. Paham? Tegas tuh berarti menegakkan disiplin, bukan menunggu motivasi. Motivasi itu bersifat sementara, tapi disiplin lahir dari ketegasan. Orang yang tegas tidak menunggu semangat untuk bergerak. Paham ya? Mereka tuh bergerak karena tahu apa yang harus dilakukan. Mereka sadar bahwa perubahan besar itu lahir dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten, meski tidak selalu menyenangkan. Disiplin adalah bukti cinta pada masa depanmu sendiri. Saat kalian tegas untuk bangun lebih awal, belajar, walau males, tetap belajar, kan gitu. Atau menahan diri dari pengeluaran impulsif, kamu tuh sedang membangun pondasi hidup yang lebih kuat.
Ketegasan membuatmu tidak bergantung pada suasana hati. Karena mereka yang hanya bergerak saat semangat akan kalah oleh mereka yang tetap berjalan meskipun dalam kondisi lelah. Keempat, catat. Tegas tuh berarti berani menghadapi rasa takut, teman-teman. Rasa takut itu adalah bagian dari pertumbuhan. Tapi banyak orang tuh justru memilih diam dan nyaman. Karena apa? Karena tidak berani menantang ketakutan itu. Ketegasan adalah saat kamu tetap melangkah meski takut, tetap berusaha meski belum siap, dan tetap percaya diri, pede meski hasilnya belum terlihat. Tanpa keberanian seperti ini, teman-teman, kalian akan selamanya terjebak di zona nyaman yang perlahan-lahan menghancurkan potensi kalian sendiri. Ketegasan tidak menghapus rasa takut, teman-teman, tapi membuat kita berani bertindak meskipun takut. Dunia itu tidak akan memberi jalan bagi mereka yang ragu-ragu. Ingat itu, catat itu. Dunia tidak akan memberi jalan bagi mereka yang ragu-ragu. Setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk menghadapi rasa takut adalah kemenangan tersendiri. Ingat itu. Ketegasan itu bukan soal menjadi tanpa rasa takut, tapi tentang siapa yang tetap melangkah walaupun ada rasa takut. Gitu. Tegas itu berarti jujur pada diri sendiri. Maka ketegasan sejati berawal dari kejujuran. Kamu tidak bisa tegas jika terus menipu diri sendiri, kawan. Jadi beleng-beleng nanti. Ya. Lama-lama gue muka kayak gini ganteng juga ya. Ya. Dan banyak orang tuh sekarang tuh, teman-teman, lagi menjatuhkan harga diri sendiri tanpa sadar. Percaya deh. Banyak orang sekarang tuh, ya kita lah semualah gitu. Saya introspeksi diri saya tuh. Kadang sedang menjatuhkan harga diri kita sendiri tuh tanpa sadar. Catat nih, ada berapa tuh? Coba lihat ya. Seringkali harga diri seseorang tuh tidak runtuh karena diserang dari luar, teman-teman. Ingat itu. Seringkali harga diri seseorang tidak runtuh karena diserang dari luar, tapi karena perlahan dikikis dari dalam. Oleh kebiasaan, oleh kata-kata, oleh sikap yang terlihat sepele. Tanpa disadari, kita tuh bisa saja sedang menurunkan nilai diri kita sendiri hanya karena ingin diterima, ingin dianggap baik, atau takut kehilangan orang lain. Padahal menghargai diri sendiri bukan soal sombong atau egois, tapi tentang tahu kapan harus berhenti merendahkan dirimu demi sesuatu yang tidak sepadan. Catat nih, ada 5 bahkan tanda bahwa kamu sedang menjatuhkan harga dirimu tanpa sadar. Dan bagaimana cara memperbaikinya sebelum terlambat, Ustadz? Catat. Pertama, kadang kita itu, teman-teman, kalian ini terlalu sering minta maaf untuk hal yang bukan salah kita. Ada nggak orang yang kayak gitu tuh? Terlalu sering minta maaf untuk hal-hal yang sebetulnya bukan salahnya kita. Ada perbedaan besar antara bersikap sopan dan kehilangan batas, teman-teman. Ingat itu. Perbedaan besar antara bersikap sopan dan kehilangan batas. Kalau kalian terus-menerus meminta maaf hanya untuk membuat orang lain nyaman, itu pertanda kalian sedang menukar martabat dengan penerimaan semu, teman-teman. Semakin sering kamu minta maaf tanpa alasan, semakin kecil kamu terlihat di mata mereka dan di matamu sendiri. Ingat itu. Itu satu tuh. Jadi cara terbaiknya gimana, Ustaz Hanafi? Caranya gimana nih solusinya? Belajarlah berkata maaf hanya ketika memang salah. Bukan untuk menghindari konflik atau menjaga citra. Orang yang punya harga diri tahu kapan harus bertanggung jawab dan kapan harus tetap teguh. Kamu berhak punya pendapat, punya ruang, dan juga perasaan tanpa harus terus merasa bersalah. Paham, teman-teman? Kedua nih, catat. Rekam kalau perlu. Kamu bertahan di hubungan yang tidak menghargaimu. Ada nggak orang yang kayak gitu tuh? Dia bertahan nih,
di pertemanan, persahabatan, bahkan ya percintaan lah, atau rumah tangga lah, yang tidak menghargai kita. Bertahan tuh bukan selalu tanda setia kawan, beleng-beleng. Ya? Iya, ada kan orang yang bilang bertahan tuh saya karena setia Ustadz, beleng-beleng setia begitu. Bertahan tuh bukan selalu tanda setia, kadang itu tanda takut kehilangan. Jadi kalau kamu terus berada dalam hubungan, baik berteman, baik apalagi percintaan atau pekerjaan yang membuatmu merasa tidak cukup, tidak dihargai atau terus direndahkan, kamu sedang membiarkan orang lain menentukan nilaimu, kawan. Terus caranya dong, Tat, please, caranya gimana nih? Yang namanya bertahan di hubungan yang nggak menghargai. Caranya dong, jangan cuma ngomong doang, Ustadz. Oke. Tanya ya, tanya pada diri kita sendiri. Apakah hubungan ini membuat kita bertumbuh atau membuat kita mengecil? Tanya tuh. Yang tahu kita sendiri. Tanya sama diri kita sendiri. Apakah hubungan ini membuat kita ini tumbuh, semakin pengetahuannya baik, semakin hidupnya kita nyaman dan segala macam, atau membuat kita malah jadi kayak boneka gitu, mengecil? Kalau jawabannya yang kedua, semakin mengecil, ya, bukan membuat kita tumbuh malah semakin mengecil. Ini jawaban keduanya. Ya, mengecil gitu, membuat kita mengecil. Mungkin sudah saatnya mundur pelan-pelan dengan punya harga diri. Meninggalkan bukan berarti lemah, kawan. Itu justru bentuk penghormatan pada dirimu sendiri. 3. Tiga, tentang bahwa sedang menjatuhkan harga diri kita sendiri tanpa kita sadari. Yang ketiga nih, apa itu, Ustadz? Kita tuh selalu berusaha membuat semua orang suka pada kita. Banyak nggak orang yang kayak gitu? Berusaha membuat semua orang supaya senang sama kita. Banyak nggak yang kayak gitu? Ingat, nggak ada manusia yang bisa menyenangkan semua orang. Hei, beleng-beleng, jangan sampai tidur ya ngajinya ya. Nggak ada manusia yang bisa menyenangkan semua orang. Nabi aja nggak bisa, apalagi lu. Sapam bukan, Hansip bukan. Nggak ada manusia yang bisa menyenangkan semua orang. Tapi ketika kita itu terlalu sibuk berusaha tampil sempurna, menghindari penolakan, dan menyesuaikan diri dengan harapan orang lain, kamu sedang kehilangan arah. Kamu jadi hidup berdasarkan standar luar, bukan nilai yang kamu yakini. Faham, teman-teman? Caranya gimana? Selalu berusaha supaya tidak membuat semua orang supaya suka sama saya. Caranya gimana? Jangan ngomong doang dong. Caranya, Ustaz. Cara memperbaikinya, teman-teman, sadari bahwa tidak disukai bukan bencana. Justru di sanalah kamu belajar menjadi versi dirimu yang lebih otentik. Harga dirimu bukan ditentukan oleh beberapa banyak orang yang menyukaimu. Ingat itu. Tapi oleh seberapa jujur kamu hidup sesuai prinsipmu sendiri, kawan. Betul kan? Lagi sama saya nggak bertele-tele, jawabannya simple, padat. Ya, orang santri guanya semua badannya padat-padat. 4. Yang bikin membuat orang nggak sadar bahwa dia sedang menjatuhkan harga dirinya tanpa sadar. 4 nih. Gue kalau ngomong padat-padat, orang santri gue emang padat semua. Keempat nih, biasanya nih ada di antara kita yang diam ketika seharusnya berbicara. Ada nggak? Padahal waktunya kita berbicara, kita diam. Ada nggak? Kita diam ketika seharusnya kita bicara. Kadang, teman-teman, kita tahu sesuatu tidak benar, tapi memilih diam karena takut dianggap ribut. Ada nggak tuh yang kayak gitu? Iya dong. Kadang kita tuh tahu sesuatu tidak benar, tapi memilih diam karena takutnya dianggap ribut. Pokoknya jangan, iya gue banget itu Ustadz, ada gue, nggak usah ngaku, gue tahu lo orangnya. Kalian tahu bahwa kalian tuh disakiti, tapi tetap tersenyum supaya suasana tuh tetap baik-baik saja.
Padahal setiap kali kalian menahan diri untuk tidak menyuarakan apa yang penting, kalian sedang menegaskan pada diri kalian sendiri bahwa suaramu tidak layak didengar. Caranya dong Ustaz, caranya gimana? Caranya please. Mulai dari keberanian kecil. Katakan tidak saat kamu memang tidak mau. Katakan aku tidak nyaman saat batasanmu dilanggar. Suara yang kamu jaga hari ini akan jadi benteng harga dirimu di masa depan, kawan. Lima, catat, catat nih. Bisa membuat diri kita tanpa sadar sedang menjatuhkan harga diri kita sendiri. Yang kelima, kebanyakan di antara kita nih teman-teman, membiarkan orang lain menentukan arah hidup kita. Ya, kita mengikuti saran, tekanan, bahkan kritikan orang lain tanpa menimbang apakah itu cocok untuk kita atau tidak. Kita bekerja nih, memilih pasangan, gitu. Ada kan yang lagi kerja, milih pasangan, atau mengambil keputusan hanya karena takut mengecewakan orang gitu loh. Hanya takut mengecewakan orang. Ya. Lama-lama kita tuh hidup bukan sebagai diri kita sendiri, tapi sebagai versi yang mereka harapkan. Betul nggak sih teman-teman? Caranya Ustadz, cara memperbaikinya gimana? Membiarkan orang lain menentukan arah hidup kita, caranya gimana? Kasih tahu dong Ustadz. Sahabat yang dirahmati Allah, kendalikan lagi. Kemudian dengarkan nasihat ini, tapi tetap jadi penentu terakhir atas hidup kita masing-masing. Hidup yang dijalani demi membuktikan sesuatu pada orang lain hanya akan berakhir dengan kelelahan, kawan. Hidup yang dijalani demi membuktikan sesuatu kepada orang lain hanya akan berakhir dengan kelelahan. Harga diri tumbuh dari keberanian untuk memimpin hidup kita sendiri. Meski arah kita berada dari bayangan orang, dari kebanyakan orang, ya, mungkin berbeda ya dari kebanyakan orang. Menjaga harga diri bukan berarti menjaga keras kepala atau tidak mau mendengar. Itu berarti tahu nilai diri kita sendiri. Dan tidak rela menukarnya demi validasi yang sementara. Kadang kita harus mengecewakan orang lain agar tidak terus mengecewakan diri sendiri. Kadang kayak gitu tuh. Betul gak sih? Udahlah, gue pengennya gak terlalu lama. Gue sambil wudhu. Nah, minum teh dulu teman-teman. Lanjut semuanya teman-teman.